Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Eka Alianti. Saya merupakan dosen di program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan unjuk kerja pengajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Global Halal Industry. Beberapa yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, referensi, sistem penilaian dan evaluasi, serta rekaman pembelajaran daring sinkron. Nama mata kuliah yang saya ampu ini adalah Global Halal Industry dengan kode mata kuliah yaitu SEI 641. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS dan merupakan rumpun bidang ilmu mata kuliah ekonomi syariah. Jumlah pertemuan untuk mata kuliah ini adalah 16 pertemuan, termasuk di dalamnya 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Untuk kemampuan yang diharapkan terdiri dari capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan mata kuliah serta capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 2 capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan mata kuliah ini, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan khusus. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari Global Halal Industry ada 3. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan kaidah fikih dan usul fikih mengenai halal haram dan hukum lain yang terkait. CPMK 2, mahasiswa dapat menjelaskan regulasi halal di beberapa macam negara muslim dan non-muslim. CPMK 3, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai macam industri halal dalam bisnis nasional dan global. Untuk peta analisis capaian pembelajaran adalah sebagai berikut, di mana terdapat keterkaitan antara masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan oleh dosen yaitu student center learning, yang mana outputnya adalah project based learning atau pendekatannya adalah project based learning. Beberapa project yang kemudian dibuat oleh mahasiswa, yang pertama adalah esai terkait sektor industri halal, yang kemudian oleh mahasiswa akan dipresentasikan di depan kelas dan berdiskusi. Kemudian membuat poster terkait lembaga sertifikasi halal yang ada di luar negeri. Kemudian pengalaman lain yang diterima oleh mahasiswa adalah diskusi 2 arah dengan dosen, dan yang terakhir adalah mengerjakan soal-soal sebagai bahan evaluasi yang berkaitan dengan pokok bahasan mata kuliah. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan adalah blended learning, di mana dosen selain mengajar melalui metode tatap muka, ceramah, dan diskusi langsung di dalam kelas, dosen juga menggunakan beberapa platform digital untuk memudahkan atau untuk membuat pembelajaran daring ini lebih efektif dan efisien. Di antaranya adalah Google Classroom dan Zoom untuk pertemuan daring sinkron, dan Google Classroom ini juga menjadi pusat informasi untuk segala informasi perkuliahan. Kemudian juga ada WhatsApp group yang dimana di dalamnya ada mahasiswa dan juga dosen. Kemudian dosen juga menggunakan quizzes dan Mentimeter untuk perkuliahan. Sementara untuk pertemuan asinkron, dosen menggunakan platform YouTube, di mana dosen akan menyampaikan atau merekam materi yang kemudian akan disimak oleh mahasiswa, dan dosen akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memastikan mahasiswa telah menonton video tersebut. Materi pembelajaran untuk Global Halal Industry ada sebagaimana berikut, di antaranya kajian halal dan haram, kesadaran halal, regulasi dan kebijakan produk halal, sistem jaminan halal, pengelolaan sertifikasi dan labelisasi produk halal di negara lain, konsep halal supply chain, dan juga implementasi halal dalam berbagai sektor industri, serta daya saing Indonesia sebagai pusat halal dunia. Kemudian untuk sistem penilaian dan evaluasi, sistem evaluasi sendiri dilakukan untuk mengukur 3 CPMK, dan juga dosen masih mempertimbangkan presensi dan keaktifan. CPMK 1 dievaluasi melalui esai dan UTS, bobotnya 35% dari nilai akhir. CPMK 2 dievaluasi melalui poster dan UTS, bobotnya 30% dari nilai akhir. CPMK 3 dievaluasi melalui esai, presentasi, dan UAS, bobotnya 20% dari nilai akhir. Kemudian presensi dan keaktifan, bobotnya 15% dari nilai akhir. Sementara untuk sistem penilaian, setiap mahasiswa harus meraih nilai atau predikat minimal C untuk masing-masing CPMK.
Nilai C ini setara dengan 60,60. Nah, jika belum memenuhi, maka mahasiswa wajib melakukan ujian atau penugasan perbaikan untuk CPMK terkait yang belum lulus. Kemudian, setiap mahasiswa harus meraih nilai atau predikat minimal C untuk nilai akhir. Nilai akhir diperoleh dari akumulasi nilai CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan presensi serta keaktifan. Kemudian selanjutnya akan kami sampaikan video proses pembelajaran daring sinkron yang sudah kami rekam. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di kelas Global Halal Industry. Ya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11 begitu ya. Mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, saya langsung akan menjelaskan dulu ya, teman-teman. Ya, baik. Kita mulai dari apa itu kosmetik ya. Jadi, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1175 Menkes per 8 2010 yang disebut sebagai kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis ya, lapisan kulit terluar, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan ya, ini fungsinya kosmetik itu membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh supaya dalam kondisi baik. Nah, kira-kira kalau kita setelah kita melihat atau kita mengetahui ya definisi kosmetik, kira-kira yang termasuk kosmetik itu apa aja ya? mungkin Bu. Apa? Skincare, Skincare, sampo, shampoo, terus pasta gigi. pasta gigi, terus Parfum. parfum, iya, betul betul sekali ya. Jadi, apakah kalau kita bicara kosmetik itu hanya untuk wanita saja, untuk perempuan saja? tidak, Tidak ya, iya. Tapi kalau kita bicara kosmetik, berarti itu adalah produk yang digunakan oleh semua orang, baik itu wanita ataupun laki-laki, karena digunakan untuk memelihara tubuh, gitu ya. Dan tidak hanya make up saja, tapi juga skincare, personal care yang lain. Bahkan sampai tadi ya ada yang menyebutkan parfum, betul sekali. Nah, kemudian kalau kita bicara bahan kosmetika ya. Kemarin kita sudah belajar makanan saja di era sekarang itu sudah semakin kompleks ya, apalagi kosmetika gitu. Nah, ternyata kosmetika ini bahan-bahannya itu bisa berasal dari berbagai macam material dan dari berbagai sumber gitu ya. Kita bisa rangkum jadi 5. Yang pertama dari tumbuhan, kemudian hewan, mikroba, sintetik kimia, bahkan bagian tubuh manusia. Nah, itu bisa diambil dari sumber-sumber ini yang kemudian bisa diekstrak gitu ya menjadi bahan kosmetika. Kalau kita lihat apakah seluruh sumber bahan ini bisa kita yakini halal semua, teman-teman, untuk kita gunakan? belum tentu. Belum tentu ya, benar. Jadi belum tentu halal. Bukan berarti haram semua, bukan, tapi belum tentu halal. Jadi memerlukan studi atau memerlukan kajian lebih lanjut gitu ya, penelitian lebih lanjut. Nah, ini kalau dispesifikasikan lagi dari tumbuhan itu bisa berupa ekstrak tumbuhan, minyak tumbuhan, asam lemak, vitamin A, C, E, lilin atau malam ya. Tahu lilin yang kayak apa itu? Apa namanya yang Plastisin. plastisin ya. Nah, gliserol dan lain-lain.
Nah, itu bisa berasal dari tumbuhan. Kemudian sintetik kimia juga beberapa contohnya vitamin A, C, E gitu. Nah, vitamin A, C, E berarti bisa berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari sintetik kimia. Kemudian ada asam lemak juga. Jadi asam lemak dan turunannya itu bisa saja bersumber dari tumbuhan, bisa saja bersumber dari sintetik kimia, bisa juga bersumber dari hewan. Ini kita cek ya. Di sini hewan juga bisa diekstrak asam lemak dan turunannya. Nah, sehingga kalau kita punya kosmetik, kemudian kita cek kandungannya ternyata mengandung asam lemak, itu perlu kemudian kita verifikasi lebih lanjut. Apakah asam lemak ini berasal dari tumbuhan atau sintetik kimia atau hewan? Ya, dari manusia. Nah, tadi mungkin bertanya-tanya ya, dari manusia apa yang diambil ya, Bu, ya, untuk sumber bahan kosmetik ini? Nah, ada keratin, albumin, plasenta, asam hyaluronet, nah, hyaluronic acid yang teman-teman mungkin sudah familiar, terutama yang putri ya. Atau plasenta mungkin dulu yang untuk mengenyalkan, mengencangkan kulit. Nah, itu bisa dari hewan, bisa dari manusia. Nah, makanya perlu kemudian diverifikasi. Itu kalau kosmetik kita mengandung salah satu dari dari bahan-bahan ini. Nah, kemudian bahan-bahan yang dicetak tebal ini adalah bahan-bahan yang syubhat ya. Jadi bahan-bahan yang belum terjamin kehalalannya atau istilah kita yang lebih spesifik lagi adalah bahan-bahan yang mengandung titik kritis gitu. Nah, kita kemudian membicarakan terkait kehalalan dari masing-masing sumber bahan tadi ya. Pertama, dari tumbuhan. Kalau ada kosmetik yang bahannya itu berasal dari tumbuhan, sebetulnya itu halal. Ya, tetapi selama dalam proses pembuatannya itu tidak ada proses-proses yang melibatkan bahan tambahan atau bahan penolong yang diragukan kehalalannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dari hewan, apakah itu perlu kita kemudian verifikasi apakah hewannya hewan yang haram seperti babi, anjing ya, atau hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Nah, ini keduanya punya hukum yang berbeda. Kalau hewan haram itu jelas haram ya. Kalau hewan yang halal ya jelas halal. Tapi kalau hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, hukumnya mubah. Boleh, tapi hanya digunakan untuk pemakaian luar saja, tidak boleh sampai dikonsumsi, ditelan, gitu ya. Kemudian, kalau dari sintetik kimia, seperti halnya tumbuhan, aslinya itu boleh, bahkan kalau sintetik kimia itu lebih jelas hukumnya daripada yang dari hewan. Sintetik kimia sama seperti tumbuhan ya, sebetulnya boleh, kecuali kalau ada bahan tambahan yang diragukan kehalalannya. Kemudian kalau dari manusia, apapun itu jelas haram, ya. Misalkan ada yang kemudian darah ya, darah manusia dipakai untuk maskeran atau apa begitu ya. Kan sekarang ada ya atau terapi-terapi yang menggunakan darah manusia atau berhias dengan rambut sambung dari rambut manusia. Nah, itu jelas haram. Kemudian bahan kosmetik yang berasal dari mikroba seperti AHA, alkohol dan lain-lain ini tergantung dari kehalalan bahan medianya. Jadi mikroba itu kan seperti bakteri ya, makhluk hidup yang paling kecil. Nah, itu halal atau tidaknya digunakan dalam kosmetik tergantung dari medianya, media tempat untuk membudidayakan mikroba tadi gitu. Ya, untuk lebih jelasnya seperti ini contohnya ya. Pembuatan bibit parfum. Nah, ini salah satu bentuk kosmetik ya. Bibit parfum ini dibuat dengan beberapa proses ya. Ada destilasi uap, ekstraksi, dan enflorasi, yang mana dalam pembuatan bibit parfum ini menggunakan pelat, ya, menggunakan pelat yang terbuat dari gelas atau kaca yang kemudian dilapisi dulu dengan lemak. Nah, lemaknya ini bisa jadi lemak babi, gitu ya. Nah, kemudian sumber wewangian misalkan petal bunga ya, kelopak-kelopak bunga ditaburkan di atas pelat tadi yang sudah ada lemaknya atau minyaknya, kemudian disimpan dalam rak berhari-hari sampai bunga layu. Nah, sampai nanti kemudian diganti lagi dengan bunga yang baru, terus disimpan lagi, dilakukan berulang-ulang, kemudian dilakukan ekstraksi. Nah, berarti kan ini bibit parfum dari bunga ya, dari kelopak bunga, tapi ternyata media yang digunakan untuk pembuatannya itu dilapisi dengan lemak babi. Nah, berarti kan ini ada najis yang kemudian mengkontaminasi bibit parfumnya. Gitu. Sehingga
beberapa konsumen ini sudah mulai beralih dari parfum-parfum yang sekiranya itu mengandung yang haram, yang najis itu kepada langsung ke essential oil gitu. Seperti Laura Hasan dari United States ini yang menyatakan bahwa dia sekarang lebih suka essential oil sama water gitu daripada harus menggunakan parfum spray. Selanjutnya di sabun ya, sabun-sabun kita mungkin ada kandungan-kandungan semacam ini ya, ada gliserin, vitamin E, AC seperti tadi yang disampaikan sebelumnya, plasenta, parfum. Nah, ini adalah bahan-bahan yang masih diragukan kehalalannya. Jadi perlu kita verif ya. Itu kalau sudah ada label halalnya berarti sudah terjamin kalau itu halal. Warna rambut juga demikian ya. Pasta gigi tadi seperti yang disampaikan juga ya. Kemudian bedak yang kita gunakan. Nah, itu juga ada beberapa bahan yang masih syubhat. Apalagi lipstik ya. Lipstik yang digunakan oleh perempuan, yang mana itu kan langsung bisa ditelan. Nah, ini jangan sampai, tadi kan ada bahan hewan halal, misalkan sapi atau domba, yang kemudian digunakan tidak disembelih dengan cara halal nggak apa-apa digunakan di atas permukaan kulit, tapi kalau ini lipstick berarti kan ada kemungkinan tertelan. Nah, itu jangan sampai. Pokoknya kalau lipstick ini sebisa mungkin halal ya, karena bisa saja tertelan gitu. Nah, ini beberapa bahan yang ada di lipstick yang masih syubhat gitu. Kemudian kita lanjut bagaimana perkembangan industri kosmetik itu sendiri ya. Secara global, Indonesia mampu menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan industri farmasetikal dan kosmetik yang terbaik di dunia ya. Kita bisa bilang di dunia karena dari pemeringkatan ini kita lihat tidak hanya negara Islam saja yang ada di sini, tapi juga beberapa negara dengan minoritas Muslim seperti Singapura, Belgia, Prancis, kemudian Thailand ya, United Kingdom dan Indonesia berhasil menduduki posisi kelima gitu dengan sektor industri kosmetika yang bagus begitu dan kosmetik halal terutama ya. Nah, dan juga ada kabar berita ini terbaru di laporan State of Global Islamic Economy 2023 tahun lalu ya, dikabarkan bahwa dua pabrik kosmetik Indonesia itu menorehkan prestasi gitu di industri kosmetik. Yang pertama Sosiola. Nah, jadi Sosiola ini telah mendapatkan tambahan suntikan dana dari investor, ya investornya ya investor domestik dan investor asing begitu. Yang kemudian dari suntikan dana tersebut bisa mengembangkan platformnya yang tadinya cuma e-commerce saja, kemudian bisa berkembang ke 48 lokasi fisik, ada offline store-nya ya di Indonesia dan 13 di Vietnam. Nah, kemudian ada juga brand, bukan brand lain ya, tapi perusahaan lain gitu, Paragon Corporation, ini mungkin juga sudah familiar ya di telinga teman-teman, yang mana ada beberapa produknya yang mungkin teman-teman gunakan ya. Nah, itu melakukan promosi gaya hidup halal yang berkelanjutan. Ini beberapa contoh produk yang dibuat oleh Paragon Corporate gitu. Wardah, Makeover, Emina, ini yang laki-laki, yang mas-masnya mungkin pakai Kaf ya. Biodev ini sabun gitu kan. Earth Love Life juga sabun, shampoo. Nah, ini kan mungkin dipakai oleh kita semua dan kita patut bersyukur karena ini adalah usaha dalam negeri ya. Yang kemudian diakui prestasinya secara internasional mampu mendakwahkan gaya hidup halal dalam produk yang digunakan sehari-hari, terutama yang terkait dengan personal care gitu. Kemudian ini juga kabar baik lagi dari sekian perusahaan kosmetik ya yang ada di dunia, Indonesia ini banyak sekali mendapatkan suntikan dana kosmetik halal maksud saya ya. Di antaranya Sosiola tadi yang sudah disebutkan, kemudian Something, Base, mungkin teman-teman pernah dengar ya, Base, dan YouFit. Nah, ini mendapatkan suntikan dana dari venture capital. Venture capital itu modal Ventura. Ya, diskusikan bareng-bareng ya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, produk apa saja yang termasuk jenis kosmetika, teman-teman tadi sudah menjawab untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, apa alasannya produk kosmetika juga harus mengantongi sertifikasi halal? Kenapa ya?
Kenapa selain Untuk makanan, minuman? ini, untuk meyakinkan konsumen. Untuk meyakinkan konsumen, untuk meyakinkan kita ya. Akan apa? Meyakinkan akan apa, Mbak? Meyakinkan kalau produk tersebut tuh aman buat dipakai Nah dari ya, umat muslim. benar sekali ya. Nah, kemudian melihat pencapaian Indonesia dalam bidang industri, apa tanggapan Anda mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia? Dan Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara dengan industri halal kosmetik dan halal farmaseutical yang terbaik juga. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, oh berarti ada peluang ya untuk Indonesia gitu. Tap- tetapi kira-kira apa tantangannya? Gitu. Peluangnya apa, tantangannya apa? Nah, ada yang bisa menjelaskan atau berpendapat? Izin menjawab. Iya, silakan Mbak Oh, Yasmin. mungkin untuk peluangnya karena di Indonesia ini mayoritas masyarakatnya itu kan Muslim, jadinya peluang untuk halal kosmetik ini lebih berkembang itu lebih banyak. Kemudian kalau tantangannya eh, karena saat ini kan banyak banget karena globalisasi dan iklan-iklan yang kosmetika dari luar masuk walaupun belum Mm-mm. bersertifikasi halal, jadi mungkin itu akan sedikit menghambat Mm-mm. eh, kemajuan halal kosmetik di Indonesia. Oh iya, betul sekali ya. Karena tadi ya, di satu sisi konsumen Indonesia sudah mulai aware dengan halal label ya, tapi di sisi lain gempuran-gempuran impor dari luar negeri yang mungkin lebih murah, dari influencer juga tidak selalu mengaitkan bagaimana kesadaran halal itu juga apa namanya ya, berkontribusi atau mempengaruhi keputusan pembelian itu juga menjadi salah satu tantangan gitu ya. Ya, bagus sekali Mbak Yasmin. Nah, ada pendapat lain terkait peluang dan tantangan industri kosmetik halal Indonesia? Kalau dari Mas Fadli sendiri, yang Mas Fadli pakai sekarang ini, Mas Fadli udah mulai selektif belum? Saya ada label halalnya atau belum gitu? Sudah Bu, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau Kimi, Kimi sudah mulai selektif juga dengan produk-produk personal care yang dipakai. Sudah Bu, contohnya seperti kas. Kaf, udah Oke. pakai Kaf gitu ya. Tadi Kaf juga salah satu produk dari Paragon Corporate ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ibu izin Mbak bertanya, Bu. Maya. Kan apa namanya kita kan tahu nih Bu, sekarang itu ada perperangan nih antara Rusia dan Ukraina. Nah, kan ada tuh Bu produk kosmetik yang udah bersertifikat halal, tetapi apa namanya dilarang di apa apa sih bahasanya itu di stop gitu kan Bu di Indonesia untuk dikonsumsi. Nah, itu gimana tuh Bu? Apakah kita harus menyetop itu sedangkan kita tuh kayak udah cocok gitu Bu dengan produk tersebut. Oh iya. Ya, Terima terima kasih kasih Bu. pertanyaannya Mbak Maya ya. Oke, em, perang Rusia Ukraina. Selain itu juga mungkin serangan Israel ke Palestina gitu ya. Ah iya Bu, astagfirullah. Ya, nah itu beberapa hal itu mungkin akan mempengaruhi kita untuk pro terhadap salah satu pihak gitu ya. Dan kita akan kontra dengan em, pihak yang lain gitu. Dan barangkali dari produk-produk kosmetik yang kita gunakan ternyata terindikasi pro dengan yang kita kontra dengannya. Gitu. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap? Di sini mungkin kita akan membahas sedikit tentang ethical consumption. Apa itu ethical consumption? Jadi sikap atau perilaku seseorang untuk mengonsumsi dan menentukan pilihannya karena ada nilai-nilai etis yang dia anut. Gitu.
Nah, ya. Nah, itu bisa mempengaruhi. Jadi mungkin ada orang yang memang menggunakan ethical consumption. Jadi dia ada indikator, ada faktor bahwa perusahaan ini tidak etis karena dia mendukung genosida, maka saya tidak akan membelinya. Tapi ada juga yang mungkin tadi ya, itu satu-satunya produk yang saya bisa cocok setelah bertahun-tahun, saya mungkin kena eksim atau lain-lain, gitu kan. Jadi kosmetika itu sekali lagi di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya bahwa kosmetika itu untuk merawat, sementara kalau sudah mengobati itu berarti masuknya ke pharmaceutical. Nah, kalau kosmetika karena merawat maka ada opsi lain. Kalau ada opsi lain yang lebih masuk, lebih sesuai dengan etika yang kita yakini, begitu ya, maka alangkah baiknya kita memilih produk yang etis tadi dan meninggalkan produk yang tidak etis gitu atau produk yang mendukung hal-hal yang tidak etis. Tapi kalau memang kita situasinya itu sudah pengobatan, maka di situ ada rukhsah, ada kondisi darurat yang membuat kita ya sudah pakai itu dulu saja daripada nanti kita badannya malah semakin hancur lagi, semakin kacau lagi, kulitnya semakin amburadul karena eksim ini kan penyakit kulit ya. Nah, berarti kan itu pengobatan bukan sekedar kosmetika gitu. Nah, itu bedanya kemarin. Tuh. Nah, mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Pertanyaan, silakan. Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, baiklah itu saja teman-teman ya materi kita terkait implementasi halal di sektor kosmetika. Nah, pada intinya adalah bahwa kosmetika yang kita gunakan sekarang itu juga sama kompleksnya seperti obat-obatan yang kita gunakan, ya karena semuanya sudah dikemas secara modern, menggunakan bahan-bahan yang juga sudah modern dengan kompleksitasnya juga, ya, sehingga menjadi PR bagi kita untuk memverifikasi kehalalan dari kosmetika yang kita gunakan, obat-obatan yang kita konsumsi, makanan minuman yang kita konsumsi. Nah, kemudian dengan adanya labelisasi halal ini bisa membantu kita untuk memverifikasi hal tersebut dan menghindarkan kita dari mengonsumsi hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti itu ya. Baiklah, kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu.